Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah. Masih di tema 5. Kali ini kita masuk ke subtema 3, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan, dilancarkan rezekinya, sehat walafiat. Terima kasih Ayah Bunda sampai dengan saat ini masih mendampingi Ananda. Baik, untuk lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ananda semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Ustazah harapkan pagi ini semua sudah sholat duha ya. Bagi yang belum, silahkan sholat duha. Sebelum sholat, usahakan mandi terlebih dahulu, biar badan kita tetap bugar. Jangan lupa makan sarapan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Ya, kali ini kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Kemarin kita sudah bahas tentang subtema 1 dan subtema 2. Apakah sudah dibuat rangkumannya? Nah, semoga sudah dibuat semua ya. Jadi sambil menyimak, sambil merangkum. Untuk subtema 3, muatan IPA kali ini kita berbicara tentang cermin. Pasti semua sudah pernah bercermin kan? Ya, jadi kalau misalnya penasaran, silakan sambil menyimak, boleh sambil bercermin. Nah, di sini cermin merupakan suatu benda yang dapat memantulkan cahaya. Kemudian cermin itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Nah, setelah kita nanti berbicara tentang cermin, di sini juga kita akan belajar tentang sifat cahaya pada periskop. Kemarin siapa yang menemukan periskop? Ilmuwan dari barat. Nah, apa itu periskop? Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Kemudian, periskop menggunakan 2 sifat cahaya, yaitu cahaya yang merambat lurus dan cahaya yang dapat dipantulkan. Anda bisa membaca buku di buku pena 4B pada halaman 124. Nah, untuk lebih jelasnya materi hari ini, ayo kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Selamat menyimak dan silahkan membuat rangkuman ringkasan. Selamat menyaksikan. Cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, cermin datar, kedua, cermin cekung, dan ketiga, cermin cembung. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar. Sifat bayangan dari cermin datar yaitu ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Sifat bayangan dari cermin datar yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Sifat yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Yang ketiga, bayangan semu. Sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Sifat yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung yaitu sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Sifat bayangan dari cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya,
tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu sendok bagian luar dan kaca spion. Sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata, sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Ayo perhatikan gambar periskop berikut. Pertama, dimulai dari cahaya masuk. Selanjutnya, cahaya akan mengenai cermin pertama. Kemudian, cahaya merambat lurus dan dipantulkan. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh mata. Alhamdulillah, baru saja pembelajaran untuk muatan IPA yang terakhir telah kita lalui. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberi banyak keberkahan untuk kita sendiri ya. Kita lebih banyak belajar. Kemudian Ustazah harapkan buat anak-anak semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian banyak-banyak membaca. Jangan lupa untuk selalu tilawah setiap hari, karena obat yang paling mujarab itu adalah Al-Quran ya. Jadi Ustazah harapkan semoga kita bisa bersua lagi besok dengan pembelajaran yang lainnya. Kita tutup dulu pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar akan Ustazah evaluasi dengan memberikan LKS ya. Bye bye, sampai ketemu di tema 6 berikutnya.